Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail atau lebih lanjut atau lebih lengkap soal Bitcoin seperti biasa, dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya aja tanpa berpanjang lebar lagi. Alright, so teman-teman, untuk seputar pembahasan Bitcoin kita akan start dari satu data yang menurut saya cukup menarik. Jadi ini datang dari Twitternya Will Clementi ya. Dia menunjukkan bahwa berdasarkan data on-chain yang disebut sebagai Adjusted Dormancy Flow itu menunjukkan signal beli. Ya, sebenarnya belum menunjukkan signal beli sih, tapi baru mulai memasuki zona untuk signal beli berdasarkan si dormancy flow ini. Dan so far, this bottoming signal has only flashed 5 times before in Bitcoin's history, which means katanya baru 5 kali aja nih sepanjang sejarah Bitcoin, menunjukkan bahwa setiap kali, atau mungkin lebih tepatnya begitu dia menyentuh dan memasuki area zona belinya, itu kecenderungan Bitcoin itu terrebound nggak lama setelah itu. Jadi harapannya adalah kalau misalkan memang demikian, dormancy flow ini menyatakan bahwa kondisi Bitcoin saat ini mungkin memasuki area oversold istilahnya, berarti soon or later kita akan melihat Bitcoin itu mulai akan mendapatkan power dari para buyersnya. Jadi harapannya adalah kita bisa segera memasuki bullish kembali. Walaupun mungkin ya untuk jangka pendek ya, harapan kita sih tentunya untuk jangka panjang. Cuman ya kita lihat lagi teman-teman ya, hanya waktu yang bisa menjawab, terutama kalau misalnya kita mengandalkan data on-chain ini. Alright, so untuk kondisi daily time frame sendiri sebenarnya kita lihat cukup positif teman-teman ya. Hal yang perlu saya discuss ke teman-teman adalah pada closing weekly-nya. Seperti yang kalian lihat sebenarnya, kalau secara closing weekly, seandainya kita bisa close back di atas exponential moving average 55 sama kayak kejadian waktu kisaran 19 Juli teman-teman, maka sebenarnya harusnya impact-nya bisa jadi positif buat bullish sementara ya kita untuk ngelihat Bitcoin at least mungkin testing sampai kisaran 53.000 atau 50.000 itu jadi lebih possible dibandingkan kita ngelihat dia langsung reject dan akhirnya drop cukup signifikan ya. Walaupun di sini kita lihat secara sekilas kita pergerakan Bitcoin itu sebenarnya semacam membentuk yang namanya si head and shoulders pattern. Jadi harapannya adalah dia nggak sesegera mungkin break dari neckline di sini, karena kalau misalkan dia break dari neckline, harusnya sih pressure terhadap Bitcoin akan lebih besar lagi dan sellersnya itu akan masuk lebih banyak lagi, dan mungkin akan lebih banyak orang yang panic selling ya. Itu kondisi di marketnya. Nah, sementara untuk situasi terkini kalau kita lihat teman-teman, ini sebenarnya kan kita juga mendapatkan sentimen yang cukup positif ya, karena ada beberapa hal yang dibahas oleh si Jerome Powell kemarin itu terkait dengan stablecoin juga ya, masalah stablecoin. Lalu sebenarnya sih kalau misalkan tadi ada satu artikel saya sempat baca teman-teman soal Jerome Powell, dia bisa dibilang kan sudah memastikan ya, istilahnya dia sudah menyampaikan dan memaparkan segala kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi inflasi. Nah, cuman berdasarkan keyakinan pelaku pasar ya, harusnya inflasi atau tingkatan inflasi itu nggak akan segampang itu untuk diturunin dalam waktu yang cenderung signifikan. Jadi dia harusnya perlu effort lebih lagi teman-teman, karena kondisi sekarang ini itu adalah kondisi tertingginya inflasi di US sejak 40 tahun terakhir. Jadi harusnya memang nggak gampang gitu loh. Kalaupun diatasi, prosesnya pasti nggak akan langsung seketika atau instan. Which means ya harusnya ini juga merupakan sedikit kelonggaran lah ya untuk kondisi pada cryptocurrency atau market crypto, dan salah satunya saham juga harusnya. Alright, so di kondisi saat ini kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, sederhananya sih yang saya perhatikan adalah satu teman-teman, kita udah bahas ini dari video terakhir ya, kita membahas seputar pembentukan yang namanya Dragonfly Doji atau ya Doji candlestick ya. Nah, dimana sebenarnya kalau misalnya terbentuk Dragonfly Doji sendiri, kita memerlukan konfirmasi close candle pada hari berikutnya, dan kalau misalkan dikonfirmasi dengan green candle, itu sebetulnya sih artinya mengindikasikan bahwa sellers yang mempressure harga Bitcoin turun sampai di kisaran $41.000 itu sudah mulai give up atau sudah mulai nyerah, sehingga kondisinya ketika green candle ini masuk itu tuh sama aja kayak memberikan indikasi bahwa market itu udah ready untuk turnover ya. At least mungkin untuk jangka pendek kita bisa lihat mungkin Bitcoin testing terhadap kisaran area $45.000. Why? Karena di kisaran $45.000 itu juga terdapat yang namanya exponential moving average 21 ya, dan ini semakin lama
akan semakin rendah teman-teman. Jadi kalau misalkan hari ini nggak tercapai, besok mungkin baru dites. Kalau misalkan besoknya lagi tambah lama tambah turun, mungkin 44.900 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Harapan kita sih adalah Bitcoin at least bisa segera bangkit sampai di kisaran $45.000 nih, untuk menunjukkan ke kita dulu bahwa Bitcoin ini at least kalaupun dia mau melanjutkan pelemahannya lagi, ya, at least kita perlu konfirmasi kan, istilahnya untuk lower high-nya juga. Nah, kalau misalkan good news-nya adalah seandainya Bitcoin ternyata tidak menunjukkan lower high teman-teman, melainkan dia malah break dari 45.000 dan akhirnya malah testing ke bagian atas right angle descending broadening wedge pattern, ini maka akan menjadi indikasi yang saya pribadi bilang dan cukup yakin menjadi cukup positif teman-teman untuk kondisi Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kondisi di area tersebut dites kembali, ini sih memang kita ngelihat tetap struktur market untuk membentuk yang namanya head and shoulders-nya tetap ada karena memang menunjukkan bahwa di sini lower high, potential lower high. Cuman kalau misalkan di sini dia nggak lower high kayak gini dan malah kondisinya dia break ke arah atas, nah inilah ya saya bisa katakan mungkin kita akan ngelihat transisi lebih early, dan harusnya kalau misalkan break ini terjadi, wah Bitcoin bisa balik rebound lagi dan bullish lagi. Walaupun kelihatannya sulit ya dengan kondisi fundamental saat ini, terutama pada Amerika Serikat yang hendak mengatasi inflasinya teman-teman ya, dengan segala kebijakannya, kenaikan suku bunganya, taperingnya, terus pengurangan neraca balance sheet-nya, ya harus agak susah teman-teman ya. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, balik lagi kita mesti ngelihat juga kondisinya pada saat itu terjadi, apakah Bitcoin menunjukkan ke kita indikasi yang positif. Kalau memang iya, kita sebagai trader simple teman-teman, cukup mengikuti arus marketnya aja ya. Balik lagi kan teman-teman pasti tahu dong, kalau misalkan whales gerak ya, kita sebagai retail trader yang cuma bisa menunggangi whales aja. Jadi kalau whales nunjukin ke kita bahwa oke, I'm ready to bring this up, then let's go, kita juga join teman-teman. Alright. Nah so far kalau misalnya dengan kondisi situasi saat ini, Fibo 61,8% menurut saya harusnya berfungsi dengan baik untuk Bitcoin pada time frame daily, dan mudah-mudahan nggak hanya ketahan di 45.000 ya. Itu untuk pergerakan dan penjelasan pada time frame daily. Alright. So next kita akan discuss a little bit tentang Bitcoin di time frame 4 jam. Jadi kalau misalkan untuk Bitcoin sendiri di time frame 4 jam ini saya akan sedikit review ke teman-teman supaya teman-teman kembali refresh ya. Jadi terakhir kita udah sempat bahas ya teman-teman. Di time frame 4 jam itu kita sebenarnya ngelihat dia terbentuk yang namanya trend line, dan trend line-nya ini sebenarnya teman-teman it's almost broken ya dengan kondisi situasi saat ini ya. Ini untuk bagian atasnya, kalian tinggal tarik trend line ketemu trend line ini ya. Dan ini kalau misalkan sebenarnya sih untuk time frame yang lebih besar lagi atau yang lebih major lagi. Karena kalau misalkan time frame yang lebih kecil lagi, kita lihat di sini teman-teman. Ya, situasi kita itu udah cukup positif sebetulnya ya. Cuman memang nggak bisa kita langsung cukup confident karena balik lagi kita bakal ketemu sama potensi di kisaran area $45.000 ini. Itu bisa jadi kemungkinan resistance yang cukup kuat untuk kondisi si Bitcoin ya, karena at the same level itu juga terdapat yang namanya area key support dari pergerakan sebelumnya. Oke, jadi saya akan tampilkan di sini key support sekaligus resistance berarti ya di area sebelumnya. Nah, di area tersebutlah kita bakal ngelihat istilahnya Bitcoin itu perlu banget nih untuk men-challenge ya area tersebut, mengkonfirmasikan ke kita apakah dia bisa break dari sana untuk kita kembali ngelihat dia memiliki potensi bullish yang cukup signifikan ya. Dan istilahnya kalau misalnya untuk sorry teman-teman, saya sedikit adjust ya. Ini dari swing high swing low terakhirnya. Nah, kalau kita lihat dari close up-nya lagi teman-teman, ini kita lebih detail lagi ya. Di area tersebut juga terdapat yang namanya Fibo 61,8% based on swing high di sini menuju ke swing low terakhirnya. Nah, untuk saat ini situasi kita itu adalah testing terhadap Fibo 50%-nya. So hopefully kita bisa lihat nih Bitcoin mampu nggak nih at least break dari 50% dan 61,8%. Kalau misalnya ini terjadi, harusnya kesempatan untuk Bitcoin tetap bullish itu masih cukup besar ya based on condition saat ini. Dan kalau misalnya kita turun time frame lagi ke 1 jam, kita udah lihat ya segala prosesnya, kita udah bahas dari video kemarin, live streaming kemarin. Kita ngelihat di sini ada double bottom, terus dia akhirnya berhasil break dari neckline-nya. Lalu saat dia berhasil break dari neckline-nya, kita melihat dia membentuk semacam yang namanya bullish flag pattern. After dia breakout, sekarang situasinya dia membentuk lagi yang namanya
potentially bullish pennant teman-teman ya. Ini kalau teman-teman turun ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat di time frame 15 menit, ini terlihat jelas bahwa saat ini kondisi Bitcoin membentuk yang namanya bullish pennant. So, hopefully teman-teman, bullish pennant ini nggak mengecewakan bagi kita. Hopefully dia bisa breakout dengan sempurna dengan kondisi yang sangat impulsif, karena in the end kalau lihat dari time frame 1 jam juga ya, kita bisa menilai teman-teman bahwa kondisi Bitcoin saat ini itu juga bergerak di dalam yang namanya ascending channel. So, let's see teman-teman, apakah Bitcoin mampu untuk break kembali dan akhirnya meneruskan penguatannya. Nah, mungkin sedikit ada yang bertanya-tanya juga ya, karena pasti kan teman-teman tahu nih, sekarang situasi saya atau posisi saya juga sedang dalam kondisi long terhadap Bitcoin, dan saya masih maintain at least sekitar 75% dari posisi saya saat ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau maintain posisinya juga, mungkin kalian boleh consider untuk meletakkan stop lossnya under exponential moving average-nya teman-teman. Jadi pastikan kita jaga kondisi stop loss kita di area-area yang menurut saya cukup ideal, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan exponential moving average pada time frame 1 jam. Terutama kalau misalkan untuk time frame A1 sendiri, kalian juga bisa gunakan yang namanya si ascending channel ini gitu ya, untuk menempatkan stop lossnya. Jadi kalian bisa jaga posisinya seandainya Bitcoin gone wrong dan ternyata dia breaknya ke bawah dan signifikan. Alright, itu tetap harus kita antisipasi, karena kita never know kapan market itu akan mengguncang kembali dan kapan sellers akan masuk kembali ya. Karena overall kita harus sadari kita itu masih di dalam market sellers teman-teman ya. Jadi anytime sellers mau masuk, apalagi whales yang masuk, itu sekalinya digoyang harusnya crypto atau market ini bisa balik turun lagi teman-teman ya. Jadi tetap kita waspada terhadap segala resiko dan segala kemungkinannya. Dan kalau misalkan teman-teman mau maintain ya silakan ya untuk posisi transaksinya. Kalau misalkan saya sendiri mungkin ya nanti akan consider untuk exit sebagian posisi saya lagi ketika dia menyentuh kisaran Fibonacci 61,8% dan mungkin akan lebih agresif kali ini. Alright, so I think that's it teman-teman. Saya rasa itu aja ya yang mungkin bisa saya sampaikan seputar pergerakan dari Bitcoin ya. So hopefully, oke, ini tambahan sedikit ya sedikit aja sih ya. Fibonacci 1618, Fibonacci 1,8, trendline $45.000 dan juga resistance level. Ini sih benar-benar menurut saya resistance yang sangat krusial ini 45.000 ya. Kalau misalkan di sana bisa break, wah langkah akan lebih baik untuk kondisi Bitcoin bisa meneruskan penguatannya. Alright, so I think teman-teman that's it from me tonight ya. Once again, thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, apalagi yang udah nonton dari per saya upload video ini. Saya sangat salut sama kalian, saya sangat saya apresiasi ya segala support dari teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan seperti biasanya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye-bye.